Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini seperti judulnya, aku akan berbagi informasi tentang cara atau tips buat kalian yang mau cari kos-kosan di wilayah Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin terdengar simple ya, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dan bisa jadi bahan pertimbangan ketika kalian milih kos-kosan. Berdasarkan pengalaman aku yang udah stay di sana kurang lebih kayak 4 tahun, so aku punya banyak banget cerita dan banyak banget pengalaman yang menurut aku ya bisa dibilang plus minus lah ya, yang dimana bisa buat kalian lebih paham gitu loh caranya gimana sih cari kos-kosan yang menurut aku ideal dan nyaman untuk di Madura. So kita langsung bahas aja ke pembahasan, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe biar aku semakin semangat untuk update videonya, dan like, komen, dan kalian boleh diskusi juga di kolom komentar. So langsung aja kita bahas tips cari kos-kosan di wilayah Universitas Trunojoyo Madura. Sebelum kita mulai pembahasan, aku mau ngomongin bahwa video ini nggak ada maksud apa-apa dan aku tidak ada tujuan bias ya atau memihak manapun, karena menurut aku kos-kosan itu kan selalu ada plus minusnya ya. Maksud aku ya ada kekurangan, ada kelebihan ya kan. Dan aku juga nggak mau nyebutin bahwa kos mana yang jelek, kos mana yang bagus, kos mana yang tengah-tengah. Aku nggak mau bilang kayak gitu, karena menurut aku semuanya berdasarkan preference masing-masing ya. Kayak itu adalah standar yang menurut aku ya kalian bisa menilai sendirilah gitu. Dan yang kedua, aku juga nggak mau nyebutin harga, karena menurut aku harga murah, harga mahal juga setiap orang punya standar beda-beda. Jadi aku nggak akan nyebutin itu, tapi aku lebih kayak ngejelasin faktor-faktor apa aja yang bisa kalian pertimbangkan ketika kalian milih kos-kosan kayak gitu. Dan menurut aku informasi ini penting banget buat para maba yang lagi cari kos-kosan ataupun yang sekarang lagi generasi corona ya, yang masih online dan belum dapat kos-kosan sama sekali, biar kalian ada gambaran dan juga nggak ngeblank gitu loh, nggak ngasal cari kos-kosan, tapi kalian juga punya pandangan lebih lanjut kayak kos-kosan apa sih yang gimana sih gitu, yang menurut aku bisa kalian tempati dan nyaman untuk kuliah. So kayak gitu sih, ini untuk disclaimer sebelum aku bahas. So pembahasan yang pertama yaitu pilih kos yang ada pengurusnya atau gabung sama yang punya atau pemilik. Hal ini karena menurut aku guys, di Madura itu banyak banget tipe-tipe kos-kosan yang ditinggal sama pemiliknya. Jadi istilahnya mereka tuh berinvestasi kayak beli tanah ataupun beli rumah, dibangun kos-kosan, tapi orangnya tinggal di luar Madura for example. Jadi mereka kayak nggak stay di situ dan bayarnya pun juga lewat transfer dan nggak ada tatap muka. Menurut aku tipe-tipe kos kayak gini itu agak gimana ya, agak nggak enak, karena kalau aku pribadi pernah punya pengalaman seperti itu. Untuk aku komplain ataupun ketika ada masalah di kos-kosan itu kayak kita tuh lama penanganannya ya. Aku nggak bisa bilang hal ini general, like jadi standar kalau tipe kos kayak gini tuh penanganannya lama, tapi berdasarkan pengalaman aku pribadi, ketika aku punya kos-kosan seperti ini, ketika aku stay di kos-kosan seperti ini itu, ketika aku komplain ya ada masalah apa, for example ada bocor, kamar bocor, ataupun ada airnya yang nggak nyala, ada kemungkinan listrik yang kekonslet ataupun apa, penanganannya tuh lama guys, karena kita harus kontak orangnya dulu, orangnya pun juga akan nyuruh orang lain lagi gitu loh, jadi dioper-oper. Aku pun sering sih kayak kesel gitu karena ya penanganannya lama gitu guys, apalagi namanya bencana ya atau namanya masalah tuh kan unpredictable ya, kita nggak bisa memprediksi kapan, dan ya kita butuhnya penanganan cepet kayak gitu. Nah aku sekarang kos di yang kosan yang nggak sama pemiliknya, tapi pemiliknya itu kayak beda gang gitu loh guys, kayak ya tetap orangnya stay di lingkungan situ gitu. Jadi ketika aku ada masalah ataupun kayak aku komplain ada hal apa gitu, aku datang ke orangnya pun juga orangnya bisa ngecek langsung gitu loh kebenarannya, dan bisa langsung hari itu juga penyelesaiannya. Jadi buat aku untuk tips pertama, carilah kos-kosan yang tinggalnya itu barengan sama pemiliknya atau pemiliknya itu juga stay di lingkungan situ gitu. Dari faktor cepet ataupun tanggap dari setiap masalah, juga dari faktor safety guys gitu, karena kalau kalian tinggal dengan pemilik, otomatis kan pemilik juga memproteksi dirinya kan di situ. Jadi kalian juga dapat proteksi gitu loh, enggak yang dikasihkan ke kalian gitu kan. Karena kalau kos-kosan yang istilahnya kalian tinggal sendiri tanpa pemilik kan berarti ya
keamanan itu kan ya tergantung dari penghuni kos kan, korporasi ataupun kerjasama dari penghuni kos gitu kan. Tapi kalau kalian tinggal sama pemiliknya, secara nggak langsung pemilik juga punya tanggung jawab di situ gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, kalian bisa dibantu ataupun bisa dipantau juga sama pemilik. So itu mungkin tips yang pertama sih. Tips yang kedua, guys, menurut aku penting banget buat kalian kalau kuliah di Universitas Trunojoyo Madura itu cari kos-kosan yang dekat dengan spot makan ataupun spot-spot yang penting kayak print-printan, fotokopi ataupun kayak minimarket kayak gitu. Well, karena menurut aku di Madura juga ada beberapa kos-kosan yang letaknya jauh, guys, atau kayak aksesnya untuk ke tempat-tempat rame kayak gitu juga jauh itu ada. Dan kalau kalian bawa motor sih nggak masalah ya, karena mungkin ya kalian punya akses, kalian punya transportasi pribadi, jadi ya cepet gitu. Tapi buat kalian yang jalan, yang nggak bawa motor ataupun tipe kayak aku yang suka jalan kaki, well, emang bener-bener enak banget cari kos-kosan yang dekat dengan tempat makan kayak warung, minimarket, dan juga tempat-tempat yang buat nugas kayak cafe ataupun kayak print-printan kayak gitu-gitu. Karena gini guys, kalau konteksnya kalau kalian itu cari makan nggak ribet yang pertama. Terus yang kedua, apalagi bulan Ramadan, perlu kalian ingat bulan Ramadan atau puasa di kampus atau di wilayah Madura itu cukup cukup nyesek gitu, karena mungkin kalian sahurnya bakalan sendiri gitu kan. Nah kalau kalian jauh dari tempat makan ataupun tempat-tempat akses kayak gitu, pasti juga bakalan nambah effort kan, bakalan lebih capek kayak gitu. Aku pun pernah juga Ramadan di sana dan tempat cari makan tuh jauh banget. Jadi ya gimana ya jelas capek dan nggak enak gitu loh. So that's why kalau cari kos-kosan coba disurvei lingkungan sekitar kalian, apakah deket sama tempat makan, minimarket, ataupun tempat kalau kalian mau nugas itu deket gak kayak gitu. Karena menurut aku tuh pertimbangan yang penting, karena perlu diingat lagi di kampus Trunojoyo Madura itu juga banyak banget tempat-tempat yang kosannya itu jauh gitu loh dari akses keramaian ataupun akses tempat-tempat publik kayak gitu. So ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk cari kos-kosan di sana. Yang kedua, yang ketiga, pastikan kalau kalian cari kos-kosan gak cuman ngecek kamar tapi juga ngecek air ya guys. Coba tanyakan ke pemiliknya, airnya ini sistemnya kayak apa, apakah ngebor ataukah PDAM. Nah kalaupun ngebor itu coba dites juga, coba kalian kumur apakah itu payau atau enggak ya kan, karena itu penting banget buat kalian. Takutnya kalau kalian ada alergi ataupun kalian nggak nyaman dengan seperti itu kayak gitu. Kalaupun PDAM ya tambah oke banget sih. Tapi again ya, aku juga kos di daerah yang dia ngebor ambil air tanah tapi dia juga nggak asin. So that's why itu bisa kalian cek juga rasanya apakah dengan air tanah yang di daerah itu nggak payau atau nggak asin kayak gitu. Karena menurut aku tuh penting sih guys, karena itu kan faktor kenyamanan ya. Kalian mandi, kalian gosok gigi, kalian wudhu itu kan pakai air ya kan. Kemudian yang keempat, itu pastikan ada wifi apa enggak. Wifi ini lebih ke faktor eksternal sih guys, karena menurut aku ketika kalian jadi anak kuliahan, wifi itu adalah ya penting banget gitu guys. Kalian ya mau nugas, kalian mau tiktokan, kalian mau streaming, kalian mau download, kalian mau cari referensi, ya itu biasanya dari internet kan. Nah menurut aku kalau kalian pakai sistem paketan untuk anak kosan, ya itu agak boros guys, serius itu bakalan boros banget. Jadi coba kalian lihat atau tanya ke pemiliknya apakah masang wifi. Kalaupun enggak, coba kalian pikirkan matang-matang apakah nanti tetangga kos-kosan kamu itu juga mau korporasi buat masang wifi. Itu juga bisa. Biasanya ada tempat kos yang dimana dia nggak nyediain wifi, tapi kayak ya kalau mau masang ya silahkan, tapi itu diurus sama anak-anak kos gitu loh, kayak kosan aku. Jadi kosan aku itu nggak masang wifi, tapi karena aku sama temen-temen aku kompak buat masang, ya udah aku masang. Itu kena sekitar 350-an lah per bulan. Jadi kayak 350 itu dibagi kayak 8-9 orang, dan itu menurut aku jauh lebih hemat daripada kayak beli paketan beberapa minggu gitu kan, kayak ya jauh lebih mahal. Nah itu menurut aku pertimbangan yang cukup kalian harus pertimbangkan ya, karena di Madura again air itu sering banget jadi masalah dan enggak semua kos-kosan itu juga sedia wifi kayak gitu. So ini perlu diingat ya. Nah guys, yang terakhir, pastikan kalau kalian bawa motor, cari kos-kosan yang memiliki parkiran dalam luas ya, biar kalian nyaman dan kalian juga nggak bingung kalau parkir. Karena kalau parkirannya sempit itu ada loh, dan itu menurut aku nggak nyaman banget buat kalian yang bawa motor. Terus juga pastikan bahwa kos-kosan kalian itu juga bersih ya. Bersih itu coba ditanya,
apakah ada pengurus atau kayak ada orang yang ngebersihin tiap minggunya atau tiap bulannya, atau kebersihan itu ditanggung oleh penghuni kos kayak gitu. Jadi juga ditanyakan kayak gitu buat kalian, karena menurut aku informasi itu kayak penting sih. Jangan sampai ada miskomunikasi kalau kalian ngerasa kok kosnya nggak dibersihin gitu, ternyata emang nggak disediain pembersih gitu ya, atau orang yang ngebersihin. Ada loh, aku dulu juga mikirnya gitu sih, kayak kenapa kok nggak dibersihin ya. Amin like bukan kamar ya yang dibersihin ya, tapi kayak lingkungan sekitar kos, kayak halaman ataupun kayak tempat sampah gitu-gitu sih. Aku juga mikirnya apakah ini nggak dibersihin sama orangnya ya, kayak gitu. Ternyata emang nggak disediain. So buat kalian yang cari kos-kosan, semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa membantu. Dan again, aku nggak mau memihak ataupun bias ya, karena informasi ini general, hanya untuk pertimbangan aja buat kalian, sekedar informasi aja. Dan yang paling penting untuk rate harga kos-kosan, again aku selalu bilang bahwa di kos-kosan Madura itu selalu murah ya. Maksud aku kayak range harga 200 sampai 500 ribu, fasilitasnya juga tergantung. So itu kembali lagi ke preferensi kalian. So I think that's all my video and have a nice day.